Halo teman-teman semua, selamat datang di Logitalk, Logistik Talk, podcast seru tempat kita membahas dunia logistik dari berbagai sudut pandang. Nah, dari prospek kerja, prestasi mahasiswa teknik logistik, hingga isu terkait dunia logistik, semuanya kita bahas tuntas di sini. Nah, sebelumnya teman-teman, perkenalkan, nama aku Said Alinul Fikri yang akan menemani teman-teman semua pada podcast kita kali ini. Nah, teman-teman, hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang emang relatable untuk mahasiswa yang emang lagi di pertengahan masa kuliah atau masa akhir kuliah. Jadi, hari ini kita akan membahas terkait magang, teman-teman. Nah, magang ini bukan cuma soal kerja, tapi juga momen kita bener-bener hands on di dunia nyata. Belajar dari tantangan dan mungkin ngalamin drama-drama seru di lapangan. Jadi mungkin buat teman-teman mahasiswa baru yang emang butuh insight terkait magang, hari ini aku nggak akan sendiri, di mana hari ini sudah kedatangan Teh Najma Sekarlangit. Halo Teh Najma, selamat datang. Gimana kabarnya Teh Najma? Alhamdulillah kabar aku baik. Oke, boleh mungkin setelah kalian diperkenalkan ke teman-teman semua Teh Najma, dari Teh Najma ini sendiri. Oke, terima kasih Said. Jadi halo semuanya, perkenalkan nama aku Najma Sekarlangit. Aku merupakan mahasiswi teknik logistik angkatan 2021. Jadi pada saat ini aku sedang menjalani semester 8. Oke, semester 8 tuh berarti tingkat akhir ya Teh. Lagi sibuk-sibuknya skripsi. Dan Teh Najma masih bisa untuk menyempatkan hadir di sini pada podcast kita kali ini. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih banyak ya Teh Najma udah hadir di podcast kita kali ini. Nah, tadi kan udah disinggung nih sama Teh Najma kalau Teh Najma ini mahasiswa tingkat akhir, yang dimana pasti dari Teh Najma udah mengalami pengalaman magang nih Teh, kira-kira. Nah, kalau boleh diceritain nih Teh Najma, ketika magang itu Teh Najma tuh magangnya di perusahaan dan di bagian apa sih kalau boleh tahu? Oke, jadi tahun kemarin itu aku magang di posisinya di divisi logistik. Dan untuk perusahaannya itu produsen kelapa sawit yang mensuplai untuk beberapa perusahaan besar yang melakukan produksi minyak goreng. Oke, menarik ya Teh. Kalau boleh tahu ketika magang di perusahaan ini tuh Teh Jema emang nyari sendiri terkait posisi yang Teh Jema apply di bagian logistiknya, atau emang Teh Jema tuh kayak ngikut program gitu? Jadi kebetulan itu tahun kemarin masih ada program MSIB dari Kemendikbud. Nah, aku itu daftar di posisi perusahaan ini itu melalui website dari MSIB tersebut. Oke, nah ketika waktu itu berarti pengalamannya Teh Jema tuh ngikut program ya Teh? Iya betul. Ketika ngikut program kayak dari pemerintah ini yang terkait MSIB, apakah ribet nggak sih Teh prosesnya kayak administrasinya gitu? Mungkin boleh sambil diceritakan. Sebenarnya ribet enggak ya, karena sebenarnya yang diminta itu untuk berkas-berkasnya berkas-berkas mendasar, contohnya seperti CV dan juga portofolio. Tapi mungkin ini akan terasa ribet buat teman-teman yang tidak menyicil berkas-berkasnya dari awal, jadi baru dibikinnya itu ketika mepet dengan waktu pendaftaran. Dan juga untuk proses rekrutmennya sih sebenarnya nggak ribet, dan itu biasanya kembali lagi tahap-tahapnya tergantung dari kebijakan perusahaan. Oke, berarti CV itu emang bener-bener harus di build up dari sekarang ya Teh, supaya nanti ketika magang juga kita punya persiapan yang lebih proper nih sebelum kita magang. Nah, biasanya kalau dari tahapannya itu ada apa aja sih Teh kalau boleh tahu? Jadi yang pertama itu kalau karena aku ikutnya di program MSIB, tentunya yang pertama itu ada seleksi berkas. Nah, dari seleksi berkas itu biasanya setiap perusahaan beda-beda. Tapi untuk di perusahaan yang tempat magangnya aku itu, ketika habis seleksi berkas, kami melakukan psikotes dan juga membuat video perkenalan. Setelah itu, jika sudah lolos, kami mengikuti tahap wawancara. Oke, jadi setelah tahap wawancara kayak ada pengumuman nih Teh, kayak Teh Jema tuh dinyatakan lulus untuk magang atau enggak gitu ya Teh? Iya betul. Oke, nah setelah dari Teh Jema nih dinyatakan lolos dan bisa untuk magang, Teh Jema bisa nggak ceritain kayak gimana sih hari pertama Teh Jema di tempat magang? Kayak ada tantangan awal yang menarik gitu kah atau bagaimana? Jadi sedikit fun fact, ketika aku magang itu hari pertama magangku itu lebih telat daripada teman-teman magang yang lain. Kenapa? Karena jadi di program MSIB itu mereka menyediakan fasilitas untuk melakukan mobilisasi, di mana teman-teman mahasiswa yang domisilinya itu berbeda dengan kota tempat magangnya mereka, kami itu bisa melakukan pengajuan untuk mobilisasi, di mana kita bisa mengajukan pembiayaan tiket kereta atau pesawat.
Nah, karena tempat tinggalku itu di Bandung dan juga untuk kota tempat magangku bekerja itu di Jakarta, jadi akhirnya aku memutuskan untuk ikut mobilisasi. Nah, si waktu mobilisasinya itu tuh dilakukan ketika sudah memasuki masa magang, di mana akhirnya teman-temanku yang tidak ikut mobilisasi mereka sudah masuk magang lebih dulu. Nah, ketika kita masuk ke dunia yang baru itu tentu kita akan otomatis berusaha beradaptasi dan nyari teman baru, dan ini tuh jadi tantangan yang menarik karena ketika aku masuk kan artinya teman-teman yang lain sudah lebih dulu untuk saling akrab, dan juga teman-teman yang lain yang udah magang duluan mereka itu udah lebih tahu terkait situasi lingkungan dan juga udah lebih paham mengenai job desk yang diberikan, dan hal ini tuh menjadi pendorong buat aku untuk ngejar ketertinggalan. Oke, jadi kalau dari Tejema itu sendiri pertama tuh ngikut yang mobilisasi dulu ya, karena Tejema kan domisilinya di Bandung dan harus pindah ke Jakarta. Oke, nah Tejema ngelihat ada perbedaan gitu nggak sih Teh, kayak yang signifikan banget antara teori yang emang kita udah pelajari nih di kampus dan praktik nyatanya di lapangan ketika magang? Kalau ada, apa ada kayak contohnya gitu, boleh Teh diceritain? Tentunya ketika kita magang itu kita akan nyadar kalau misalkan yang di teori itu sama di lapangan itu merupakan dua hal yang sangat berbeda gitu. Karena kalau misalkan yang di teori itu kan merupakan kondisi idealnya ya teman-teman. Nah, jadi ketika di perkuliahan juga kita cenderung diberikan pengetahuan mengenai sistem logistik itu sistem logistik yang sistematis dan juga ideal. Sedangkan kenyataannya di lapangan itu kita belum tentu memiliki kondisi yang ideal. Nah, dan hal ini juga akan mempengaruhi kita untuk membuat keputusan-keputusan dalam aktivitas logistiknya. Dan karena si faktor-faktornya itu tidak lengkap dan tidak mendukung kondisi idealnya, jadi kita mau gak mau belajar untuk menyesuaikan diri untuk lebih fleksibel sama kondisi real di lapangan. Oke, jadi emang teori-teori yang memang di kampus yang udah kita pelajarin tuh emang nantinya bisa lebih tajam atau lebih nge-shape lagi soalnya langsung kita praktikkan di lapangan. Iya, betul. Dan juga lebih fleksibel juga ya Teh kalau di lapangan itu. Oke, nah kalau dari Tejema itu sendiri dari pengalaman magang tersebut ngubah cara pandang Tejema nggak sih? Kayak dari tentang karir atau kayak kedepannya tuh mau kayak gimana di dunia logistik itu? Mungkin mengubah pandangan enggak ya, aku prefer untuk bilang kalau misalkan ketika aku magang itu magang mendorong aku untuk jadi lebih bersemangat untuk berkarir di bidang logistik. Kenapa? Karena balik lagi gitu ya soal si kondisi ideal yang berdasarkan teori dan juga kondisi di lapangan itu cenderung berbeda. Hal ini itu menjadi tantangan tersendiri ketika masuk di bidang logistik. Karena ketika kita masuk di bidang logistik tuh kita akan menyadari kalau misalkan kondisinya itu dinamis, berubah-ubah dan akan selalu ada tantangan baru. Jadi hal ini tuh membuat aku tertantang untuk bisa mempraktikkan banyak teori yang udah aku pelajari di perkuliahan seperti itu. Oke, jadi setelah pengalaman magang, Teh Najma jadi lebih bersemangat lagi untuk menempuh karir di dunia logistik ya Teh. Oke. Nah, kalau dari pengalaman magang Teh Najma ini kayak ngasih nilai tambah nggak sih Teh terkait yang nilai tambah yang signifikan itu ke CV dari Teh Najma ini? Pastinya iya. Karena dengan magang itu akan membantu kita sebagai mahasiswa untuk menambah keterampilan. Nah, sebagai contoh itu, ketika aku magang, jadi di perusahaan tempat magangku itu menggunakan software SAP, di mana software SAP ini membantu perusahaan untuk menggabungkan beberapa proses bisnis, misalkan seperti proses bisnis di bagian keuangan dan juga logistik itu bisa digabungkan di SAP tersebut. Nah, dan setahu aku banyak perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan software ini. Jadi dengan aku melakukan magang dan aku mempraktikkan penggunaan SAP, jadi hal ini tuh menjadi nilai plus untuk di CV aku. Selain itu tentunya karena aku memiliki pengalaman nyata memang pernah terjun di dunia industri, tentu hal ini tuh akan membuat CV aku menjadi lebih relevan gitu. Kalau dari Teh Najma itu sendiri, kalau boleh tahu sebelumnya pernah magang lagi nggak Teh? Atau emang baru pertama kali ini yang di Jakarta ini? Aku baru pertama kali magang yang di Jakarta itu. Oke, menarik ya Teh. Nah, kalau menurut Teh Najma, ada nggak sih kayak keterampilan atau pengetahuan yang menurut Teh Najma ini tuh penting untuk dikuasai untuk teman-teman semua, khususnya mungkin teman-teman yang masih mahasiswa baru atau belum pernah magang, kayak yang harus disiapin nih sebelum magang Teh?
Jadi untuk hal yang perlu dipersiapkan sebelum magang, menurut aku salah satu yang paling penting itu adalah keterampilan menggunakan Excel. Nah, ketika kita masuk di bidang logistik, kita itu cenderung akan mengolah banyak hal yang berbasiskan dengan data. Dan datanya ini tuh bukan hanya satu dua, tapi bisa ratusan ribuan. Jadi kalau misalkan kita nggak punya kemampuan untuk menggunakan Excel, tentunya ketika kita mengolah data-data tersebut, itu tuh akan memakan lebih banyak waktu dan juga tenaga gitu. Jadi dengan kita bisa mengoperasikan Excel itu, mengetahui fungsi-fungsi dasarnya, kita bisa lebih efisien dalam mengerjakan tugas kita gitu. Terus juga kemudian selain itu kita tentunya perlu beberapa soft skill gitu yang mendukung. Contohnya seperti kemampuan berkomunikasi, memimpin, kerjasama dalam tim, dan hal-hal ini tuh tentu sangat krusial gitu ketika kita mau magang gitu. Ketika kita nggak memiliki soft skill ini, cenderung akan lebih sulit untuk kita bisa survive si magangnya tersebut. Oke, jadi selain hard skill juga kayak misal Excel yang emang kita beberapa ada yang dipelajarin, kayak soft skill kayak komunikasi gitu juga penting ya Teh sebelum kita ngelakuin magang nantinya gitu. Oke. Nah, kalau dari Teh Najma ini, kalau sepengalaman magang dari Teh Najma yang pernah dilakuin, pelajaran terbesar apa sih Teh yang Teh Najma dapatkan selama magang di bidang logistik ini? Selain kemampuan keterampilan yang tadi penggunaan SAP, menurut aku salah satu hal yang sangat aku pelajari ketika magang itu betapa pentingnya kemauan seseorang untuk berpikir kritis dan juga mau untuk belajar gitu. Karena pada kenyataannya ketika kita melakukan magang, kita itu pasti akan menemukan banyak hal yang itu tuh tidak sesuai dengan kondisi ideal yang diajarkan di kampus, dan juga banyak hal yang mungkin belum pernah kita pelajari gitu sebelumnya. Dan ketika kita nggak memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan juga nggak mau untuk belajar, hal ini tuh akan lebih sulit untuk kita bisa menguasai si pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada kita saat kita magang nanti gitu. Jadi memang penting untuk memiliki kemampuan untuk belajar dan juga berpikir kritis. Oke, nah kalau boleh tahu kayak lingkungan kerja waktu Teh Najma magang tuh kayak gimana sih Teh? Jadi ketika aku magang itu sebenarnya kondisinya agak unik ya, karena jadi di satu departemen itu sebenarnya ada 8 anak magang. Nah, tapi itu tuh terdiri dari 3 divisi yang berbeda. Nah, tapi untuk divisi aku yang magang itu hanya aku sendiri gitu. Jadi akhirnya aku tuh ketika magang bisa dibilang gak ada teman sesama mahasiswanya gitu. Jadi akhirnya aku harus menyesuaikan diri untuk belajar bergaul dengan orang-orang yang umurnya jauh di atas aku. Dan penting ya Teh untuk bersikap proaktif ketika magang supaya kita juga bisa dapetin banyak-banyak ilmu ya Teh. Soalnya kan kapan lagi sih kita bisa hands on di dunia kerja yang nyata dan di industri yang emang bener-bener ada gitu ya Teh. Iya betul, aku setuju. Oke, nah mungkin untuk selanjutnya di sini kami sudah memiliki beberapa pertanyaan interaksi dengan para pendengar yang ditanyakan melalui Instagram himpunan. Nah, jadi untuk teman-teman yang emang pengen nanya terkait dunia logistik, pantengin terus IG @HMTL UPI untuk episode-episode podcast kita selanjutnya. Nah, untuk yang pertama ada dari @Pancaji. Dia nanya nih, magang itu serem gak sih Teh katanya? Serem, sebenarnya bisa dibilang agak serem. Dalam artian ketika aku mau magang itu aku banyak sekali merasakan takut. Aku takut karena aku takut gak bisa untuk menguasai pekerjaan-pekerjaan yang nantinya diberikan kepada aku, dan juga aku takut membuat kesalahan gitu. Nah tapi balik lagi gitu, karena akhirnya aku belajar bahwa kemauan untuk belajar itu penting, sehingga ketika aku menjalani proses magang tersebut, pelan-pelan aku jadi lebih percaya diri gitu untuk berani bertanya, berani mencoba. Jadi akhirnya udah gak serem lagi gitu. Oke, jadi setelah magang yang tadinya masih ada kayak ngerasa takut salah nih, takut aduh masih nggak tahu apa-apa, jadi lama-lama kan jadi lebih terbuka ya Teh, jadi lebih berani juga ya. Oke, nah untuk yang selanjutnya teman-teman ada pertanyaan dari @fixzi.g. Dia nanya, pernah diajak gathering gitu nggak kalau anak magang? Jadi sebenarnya kebetulan kalau misalkan di tempat aku magang itu aku nggak pernah melakukan gathering.
Waktu itu acara departemennya kalau gak salah bukber aja ya. Nah tapi kalau misalkan temanku ada yang dia itu diajakin di gatheringnya si perusahaan tersebut dan juga di acara-acara lain. Jadi sebenarnya akan diajak gathering atau enggak itu tuh akan kembali ke si kebijakan perusahaannya kayak gitu. Oke, jadi tergantung departemennya juga ya Teh. Karena kan ada temen Teh Najma juga yang emang diajak untuk catering gitu ya. Oke, seru banget Teh Najma. Selain aku kebuka lagi soal magang ini, nggak cuma soal kerja di depan komputer atau lapangan, tapi juga bisa jadi momen untuk menjalin relasi yang baik dengan orang-orang di dunia profesional. Nah, makasih banyak sekali lagi untuk Teh Najma buat sharingnya terkait pengalaman magangnya, dan semoga jawaban dari Teh Najma tadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lagi galau soal magang. Wah, seru banget nih Teh Najwa. Jadi magang tuh nggak cuman soal kerja di depan komputer atau di lapangan ya. Dan magang itu tuh bisa juga jadi momen untuk ngejalin relasi yang baik dengan orang-orang di dunia profesional. Nah, sekali lagi aku mau ucapin makasih banyak untuk Teh Najwa. Jujur aku dapat banyak banget insight baru dari pengalaman-pengalaman yang udah Teh Najwa ceritain. Dan juga semoga kedepannya aku bisa nyiapin persiapan yang lebih proper nih untuk nanti mengikuti magang. Nah, dan juga semoga jawaban-jawaban dari Teh Najma bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang masih galau terkait magang. Nah, kalau dari Teh Najma sendiri, apakah ada closing statement, Teh? Aku harap untuk teman-teman yang akan magang bisa mempersiapkan diri dari sekarang, baik itu untuk nge-build CV-nya dengan pengalaman-pengalaman organisasi maupun lomba-lomba, terus juga mempersiapkan hard skill dan soft skill yang diperlukan untuk magang nanti. Oke, mantap. Terima kasih banyak Teh Najma, dan untuk teman-teman sampai jumpa di episode kita selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe ya teman-teman. Bye bye.